Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widianti dan teman saya Ella Nurul Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu tentang pengolahan audio dan video. Yang pertama ada menyeting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Adobe Premiere Pro adalah perangkat lunak pengeditan video non-linear yang memungkinkan penggunanya untuk mengedit, mengatur, dan mengolah video secara profesional dengan adopsi sistem non-linear. Pengguna dapat memodifikasi sistem secara bebas tanpa menggunakan bagian lainnya. Adobe Premiere Pro banyak digunakan oleh para pembuat film, editor video, konten kreator, dan lain-lain. Pengedit pada software ini juga bisa dilakukan secara online maupun offline tergantung dengan kebutuhan. Lalu ada cara membuat project baru dan menambahkan video di Adobe Premiere Pro. Yang pertama, buka Adobe Premiere Project, lalu pilih file, lalu new project. Setelah itu beri nama pada project dan silakan pilih lokasi untuk tempat penyimpanan project. Selanjutnya klik capture format HDV dan klik OK. Selanjutnya kalian perlu mengetahui cara membuat sekuen baru untuk memulai editing video. Pertama, silakan pilih file, lanjut klik new, lanjut sekuen. Cara di atas bisa kalian terapkan melalui shortcut Ctrl N. Lalu untuk menambahkan video, klik kanan pada bagian sekuen, lalu pilih import. Selanjutnya tentukan video yang ingin kalian edit, lalu klik open. Selanjutnya ada cara menambahkan transisi di Adobe Premiere Pro. Yang pertama, pilih panel efek di sudut kiri bawah antarmuka. Kedua, buka folder video transitions. Yang ketiga, pilih folder jenis transisi yang ingin Anda gunakan. Yang keempat, klik dan tahan pada transisi yang Anda pilih, lalu seret ke atas pada panel klip video. 5. Jatuhkan transisi ke posisinya pada bilah klip video. Yang keenam, klik dan seret ujung kiri dan kanan transisi untuk memperpendek atau memperpanjang. Lalu cara memotong video di Adobe Premiere Pro. Yang pertama, untuk memotong video yang sudah ada di timeline, gunakan laser tool yang ada di toolbox. Yang kedua, arahkan kursor video yang berwarna kuning dengan garis merah ke bagian video yang akan dipotong. Yang ketiga, kemudian dengan laser tool, klik tepat di bagian kursor yang ada garis merah tersebut, maka video akan terpotong. Yang keempat, kemudian dengan laser tool, klik tepat di bagian kursor yang ada garis merah tersebut, maka video akan terpotong. Selanjutnya ada teknik pengolahan audio dan video. Apa itu suara? Sesuatu yang dihasilkan oleh getaran yang berasal dari benda bergerak. Simulasi suara, benda bergetar, perbedaan tekanan udara melewati udara, terus pendengar. Lalu ada jenis-jenis frekuensi. Yang pertama, infrasound 0 sampai 20 Hz. Yang kedua, pendengar manusia 20 Hz sampai 20 kHz. Yang ketiga, ultrasound 20 kHz sampai 1 GHz. Yang keempat, hypersound 1 GHz sampai 20 kHz. Manusia bersuara dengan frekuensi 5 Hz sampai 10 kHz. Suara musik memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Lalu frekuensi 1 banyaknya periode dalam 1 detik. 2 satuan Hertz atau Hz atau kailis per second atau GPS. Selanjutnya amplitudo, keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Satuan amplitudo desibel atau dB, batas ambang pendengar manusia 85 dB sama dengan merusak telungan, 130 sama dengan memecahkan gendang telinga. Edit audio dengan software, seleksi wave atau block, copy, cut, paste, merekam. Lalu pembuatan film pendek. Yang pertama, menentukan ide, yaitu 1 keresahan, 2 kegelisahan, 3 timbal balik, 4 inspiratif,
5 teladan, 6 masalah, 7 politik, dan 8 budaya. Kemudian ada pengertian film. Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Film juga sebenarnya merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa biasa dikenal di dunia para sineas sebagai seluloid. Lalu menentukan kru atau teamwork. Penentuan tim kerja yang baik sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi video pendek, terutama kru yang memiliki keahlian khusus sesuai kebutuhan produksi. Selanjutnya ada audio. Audio atau suara memberikan peranan penting. Ada 2 jenis dasar suara untuk di dalam film, yaitu storytelling dan story supporting. Storytelling adalah terpenting dalam sebuah film. Yang termasuk dalam storytelling adalah dialog, monolog, voice over. Story supporting terdiri dari sound effect untuk menaikkan tensi dari film dan membuat penonton merasakannya. Lalu ada bagian-bagian dari pembuatan film pendek. Yang pertama ada skenario. Skenario adalah sebuah dokumen yang berisikan deskripsi lengkap tentang bagaimana adegan demi adegan berlangsung dan terjalin menjadi sebuah cerita yang utuh. Skenario bisa juga disebut sebagai centang biru atau blueprint yang menjadi tulang punggung sebuah cerita film. Lalu yang kedua ada sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari sebuah film, buku atau pementasan yang dilakukan baik secara konkret maupun secara abstrak. Selanjutnya ada storyboard, adalah sketsa desain gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Fungsinya untuk menggambarkan jalan cerita secara garis besar dari awal, tengah, hingga akhir. Membuat script breakdown merupakan proses menguraikan tiap adegan dalam skenario ke dalam daftar yang berisi informasi tentang segala hal yang dibutuhkan saat pengambilan gambar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui rincian kebutuhan syuting, mempermudah pengaturan jadwal syuting dan biaya yang dibutuhkan. Lalu ada langkah-langkah pembuatan film pendek. Yang pertama, tentukan ide dan konsep. Penting untuk memiliki ide yang kuat sebelum melalui produksi. Yang kedua, tulis skenario. Yang ketiga, rencanakan produksi, kumpulkan tim produksi, lakukan syuting. Dan yang keenam, edit dan post produksi. 7, tambahkan musik dan suara. Dan yang kedelapan, render dan ekspor. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.